jatuh cintalah dan kemudian patah hatilah gitu Nah, misalnya iya. kira-kira. Biar punya banyak karya. Ya, halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan saya beruntung sekali diterima lagi oleh Mas Faiz. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ini sama Mas Putut. Ini di Mojo itu paling banyak viewersnya. Mungkin ada yang ngeklik sekali terus kok enggak enak, besok diulang lagi jadi satu orang ngeklik berapa kali lebih banyak. Sepertinya pada penasaran sejarah hidup Mas Faiz itu. Gitu. Itu mungkin pengaruh karena saya kalau ngaji enggak pernah memperlihatkan wajah. Jadi saya melihat tuh saya sering banget lah mendengarkan dan nonton Mas Faiz itu. Mungkin hanya ada 2 video yang kelihatan mukanya itu. Ada satu seminar. Terus saya itu punya bayangan dulu itu, saya waktu masih sekolah itu kan sering mendengarkan sandiwara radio. Itu kan cuma suara kan, tapi imajinasinya orang itu berkembang karena dengan suara. Begitu divisualkan jadi film tidak terlalu luar biasa lagi. Saya membayangkan ketika saya wajahnya nggak kelihatan, orang nggak terpaku pada saya, imajinasinya main sendiri. Jadi mungkin bisa semakin terinspirasi. Tapi khawatirnya kalau lihat saya terus dianggap, wow ini gurunya, ini orang pinter, harus manut, harus itu. Mungkin nggak terlalu berkembang pikirannya. Makanya saya terinspirasi itu. Wah ini memang saya tidak harus banyak-banyak tampil biar mereka tidak merasa terbebani bahwa ada yang harus diikuti apa dituruti apa adanya. Tapi imajinasinya bermain. Ya, jadi biar berkembang, biar tidak hanya manut saja. Jadi kan saya punya prinsip guru yang baik itu puncaknya justru tidak sekedar memahamkan, tapi menginspirasi. Jadi menginspirasi itu saya ngomong apa tapi muridnya lahir pengetahuan baru, lahir wawasan baru dari tidak sekedar ikut yang saya omongkan. Itu menurut saya levelnya sudah hebat kalau bisa guru itu tidak sekedar menuntun, nyekoi, tapi menginspirasi. Makanya semoga sedikit-sedikit kita bareng-bareng ini lewat Mojo, lewat ngaji filsafat itu tidak sekedar membuat orang hafalan pengetahuan, tapi terinspirasi untuk kreatif. Betul. Membayangkan nggak Mas, ngaji filsafat akan begitu banyak disukai orang, padahal itu bukan sesuatu yang mudah dipahami? Awalnya sebenarnya enggak. Itu kan ngaji inisiatifnya teman-teman di masjid. Memang awalnya itu saya nantang teman-teman, ayo wes serius belajar ya. Cuma bareng-bareng kita saja, enggak usah ngitung nanti sukses apa enggak usah ngitung nanti misalnya di-upload viewernya berapa, kita belajar saja. Jadi awalnya memang ngajak teman-teman belajar. Kalau memang tidak ada yang datang, tidak ada yang minat saat itu di masjid, kalian ini nanti yang belajar bareng saya. Jadi saya sesederhana itu mulainya. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya merasa ilmunya banyak pengen tak tularkan. Kebalikannya, justru saya ingin belajar yang banyak. Ya, seperti yang episode yang lalu. Jadi dengan saya banyak ngomong, justru saya yang banyak belajar. Makanya saya nyari teman belajar ini biar ada yang maksa saya untuk belajar. Kalau tidak ada yang maksa, biasanya yang moco males, terus aku males tadi karena terpaksa ini. Dan rodok kuanen nek basa Jawa nek pokoknya bulan ini tema ini ya judulnya ini itu jane nantang saya sendiri, menantang diri sendiri. Jadi ada nggak Mas satu kali atau 2 kali yang sebetulnya saya belum paham amat nih dengan tema ini, tapi saya harus ajukan supaya saya belajar? Banyak yang begitu. Jadi bahkan kadang ada 2 minggu lagi tema ini diangkat, saya masih blank.
Ah, ini menarik. Iya, gitu ya. Iya, aku harus ngomong ini tema. Tapi aku ngerti tema ini menarik. Aku juga tertarik. Jadi saya juga ingin bahas itu. Makanya nantang diri saya sebenarnya. Minggu depan temanya ini. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman minta tema apa, saya ngangkatnya apa. Itu kebanyakan memang versi saya yang ingin tahu, bukan mereka yang ingin tahu. Berarti benar juga ya kalau ada orang yang bilang bahwa mengajar itu akan membuat kita itu pintar. Iya, jadi teknik belajar paling baik itu ngajar. Jadi ketika kita ngajar itu kan mau tidak mau dituntut untuk lebih daripada yang mau diajar. Akhirnya ada pressure. Tapi kalau kita yang belajar itu kan tidak ada tekanan apa-apa. Jadi pokoknya nunggu aja nanti dikasih apa kan gitu. tapi kalau yang ngajar, wah ini harus, itu makanya. Makanya minggu yang sebelumnya saya terima kasih nih teman-teman mau dengerin saya ini. Saya nambah terus wawasannya. Ada nggak implikasi-implikasi lain yang tidak terduga dari makin dikenalnya ngaji filsafat? Mungkin diminta ngasih nama anak atau apa? Yang gitu-gitu banyak. Atau yang Mas aneh, ini saya tato nama Anda. Yang aneh-aneh juga banyak. Apa tuh Mas? Ada yang nganggepnya saya ini koyo sufi yang makomnya sudah makrifat. Jadi kesini minta didoakan, minta gitu-gitu banyak. Jadi Johnson Mang Sufi. Suka film ini. Gitu ya. Jadi ada yang gitu. Terus kalau kayak gitu gimana Mas? Kalau minta doa aja, ayolah mau berdoa aja, kita doa bareng-bareng. Tapi kalau minta jadi murid dari seorang mursyid faiz gitu. Itu yang saya sulit. Biasanya kalau ada yang minta gitu saya ajak, ayolah kita belajar bersama saja. Sinau bareng saja, bukan saya yang dikte apa saya mursidi jenengan, tapi kita belajar aja bareng-bareng. Enggak mursid-mursidan. Amalan-amalan ada yang minta ya? Banyak. Terus gimana? Jangankan amalan, yang minta Mas Faiz masih bujangan enggak? Ada. Mengarah kemana kan kita tahu. Iya, arahnya kelihatan kan. Jadi, ini masih bujangan enggak, sudah punya istri enggak, itu beberapa kali begitu. Waduh. Jadi, ya menurut saya ya enggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi yang kita sampaikan. Yang jelas berarti yang kita sampaikan sedikit atau banyak ada manfaatnya. Tapi kalau diminta amalan gitu misalnya, apa tuh jawabannya? Nah, Al-Fatihah. Kalau amalan itu ya yang santri ya ngaji lah, ya sholat lah biasa-biasa. Tapi tetap dikasih amalan ya. Ya yang saya lakukan saja. Jadi yang saya kecil kan di pesantren. Berarti jadi ada tuh yang minta dibaiat gitu mungkin. Ada, tapi kan baiat kok ke saya itu kan. Jadi beberapa wah ini fenomena menarik ini. Jadi beberapa itu memang nganggapnya saya ini koyo wali yang enggak ketok apa wali nyamar gitu ya. Mungkin nganggapnya begitu. Betul. Tapi biasanya ada kalau yang minta mursyid, minta saya arahkan. Banyak kok yang memang tempatnya untuk baiat, untuk mursyid-mursyid di Indonesia kan banyak. Yang terbuka kan juga banyak, torekot monggo kalau minat. Jadi biasanya saya arahkan ke situ karena saya sendiri kan profilnya kayak gini ora pantes kalau nuntun orang di jalan itu. Tapi ada nggak Mas kekhawatiran justru tema atau kajiannya itu bertemakan filsafat yang seharusnya membuat orang menjadi kritis, dinamis, pikirannya terbuka, tapi begitu diresepsi oleh orang yang begitu mencintai, menyukai gitu. Karena ini ada nih fenomena kayak gini nih. Menjadi justru punya fans yang tertutup pikirannya. Pokoknya apa yang dibilang Mas Faiz harus benar. Kalau ada yang menjelek-jelekan Mas Faiz harus dihantam. Ini terjadi banyak loh. Jadi, saya itu enggak ngikuti medsos, tapi yang cerita ke saya banyak. Misalnya YouTube ada yang ngeritik loh Pak, terus sudah jauh. Itu di banyak kesempatan ngaji saya itu wanti-wanti bener memang. Loh, ini enggak mesti bener loh yang saya omongkan, yang saya sampaikan ini
bisa cocok, bisa enggak cocok. Seandainya benar pun kesesuaiannya dengan hidup kalian masing-masing juga masih harus diuji lagi. Banyak yang saya selalu ngomong, kalau ada yang kritik, ya justru harus terima kasih, masih ada yang perhatian, masih jangan-jangan kita memang keliru. Kalau kita tertutup sama sekali, itu teman-teman yang memperhatikan ngaji mesti sering saya ngomong seperti itu. Jadi, kalau yang kritik oke. Tetapi yang membela sehingga harus sampai menutup mata bahwa ada kemungkinan Mas Faiz keliru. Kan ada tokoh-tokoh tertentu yang sangat kritis, justru yang sangat konservatif kemudian pengikutnya. Gitu loh. Ada nggak kekhawatiran kayak gitu? Bukan kekhawatiran, pasti sudah ada. Pasti sudah ada yang misalnya enggak seneng filsafat, misalnya tiba-tiba komen apa di YouTube-nya atau di Instagram-nya atau apa. Itu ya teman-teman, kayak saya, jangkauan saya hanya teman-teman masjid, enggak tahu yang lain-lain, karena yang upload kan banyak banget. Ya. Jadi ya kalau saya pesan ke teman-teman masjid, ya jangan reaksioner seolah-olah saya itu selalu pasti benar. Wong yo kita ngaji filsafat selalu wanti-wanti perspektif yang berbeda harus kita terima. Maksud kita sendiri ndak menjalani itu, kalau ada orang beda pendapat langsung kita Betul. Gitu. Cuma ya saya pesennya ke teman-teman masjid, bisanya ke yang luas ya lewat rekaman-rekaman itu, semoga teman-teman bisa menangkap. Ndak masalah orang beda pandangan dengan saya, mengaku ya ndak mesti benar. Ya kayak tadi, wawasan saya kan juga terbatas. Beberapa kali saya sadar bahkan salah ngomong. Kemarin yang saya ingat ya kemarin misalnya, karena malamnya itu saya ada kajian Imam Ghazali panjang lebar, terus besoknya harus ngaji Imam Syafi'i. Bolak-balik ketika harusnya ngomong Imam Syafi'i enggak sadar keluarnya Imam Ghazali. Malah mirip-mirip ya namanya. Iya. Jadi akhirnya Imam Ghazali tak eling-eling, keliru kelihatannya Imam Ghazali. Wis ben lah, kesel sudah dari awal masa tak riset. Jadi akhirnya ya tinggal bilang saja, ya ini tetap harus, kalau ada yang ngingetin harus minta maaf, enggak usah nyari justifikasi macam-macam. Ada yang ngingetin, Pak Faiz ayatnya salah, redaksinya salah, harusnya U dibacanya A. Ya, kayak gini-gini kan enggak harus rame gitu. Betul. Jadi kalau ada yang menyalahkan pendapat, misalnya pendapat kok gitu, menurut saya yang benar ini, menurut saya kan wajar saja. Bahkan termasuk yang tidak suka filsafat atau anti filsafat. Orang suka, tidak suka itu kan hak mereka. Iya. Tapi cuma selalu saya wanti ke teman-teman, kalian juga begitu, boleh setuju, tidak setuju, suka, tidak suka. Cuma untuk kalian yang notabene orang-orang yang semangat belajar, ya kalau bisa suka atau tidak suka itu punya argumen, punya dasar. Dan bagi kita yang pernah belajar filsafat, anti filsafat itu sudah berfilsafat. Lah ya, makanya jadi biasa saja lah. Kalau hari ini kan orang itu tidak kuat kalau orang berbeda, orang tidak sama. Itu menurut saya wajar, biasa saja ada orang beda pandangan. Banyak. Hari ini terus kalau beda terus diantemi, dikeroyok bareng-bareng di medsos itu kan sering begitu. Malah kita jadi kaya kalau ada perspektif yang berbeda. Ya. Nah Mas, di episode kali ini kita ngobrol dari yang mulai dasar dulu ya, dari filsafat yang paling elementer gitu. Karena supaya teman-teman juga melakukan perjalanan ulang-alik dulu lah. Bagi, tentu saja disclaimer-nya, bagi Anda yang sudah merasa tahu filsafat ya tinggal di skip saja episode ini. Tapi bagi Anda yang pengen mengulang, melakukan refreshing lagi tentang filsafat, terutama teman-teman yang pengen banget belajar filsafat, kita bisa mulai sejak awal dari fundamental filsafat itu sendiri. Dan kebetulan Mas Faiz itu, bukan kebetulan, buku kok kebetulan, Mas Faiz itu sudah menulis beberapa buku yang... Tapi saya cerita ya, itu buku itu lahir memang hampir seperti kebetulan. Gitu. Jadi ini itu sebenarnya catatan-catatan saya kuliah sebagian besar dulu S1. Jadi dulu itu saya itu kalau kuliah, kalau dosennya hanya cerita yang ada di buku, saya enggak mungkin mau nyatet. Paling nanti dilihat aja bukunya. Tapi ketika dosennya improve,
Jadi menjelaskan versi dia atau mengilustrasikan versi dia, itu yang saya catat. Catatan-catatan itu terkumpul jadi itu. Jadi inilah sesungguhnya catatan pinggir filsafat. Jadi tema-tema pinggir yang diomongkan oleh dosen-dosen yang di luar mainstream yang ada di buku-buku. Makanya terus jadilah begitu. Jadi ada itu ya. Semacam kebetulan. Okay. Ada beberapa buku pengantar filsafat ya, itu yang biasanya dipakai oleh mahasiswa filsafat itu punya Pak Katsof ya. Bener ya? Pak Katsof. Mr. Katsof. Terus tulisan dari Muhammad Hatta. Yang alam pikiran Yunani biasanya dipakai untuk pengantar. Tapi buku ini paling enak dibaca. Jadi teman-teman yang benar-benar pengen belajar filsafat, dasar-dasar dari filsafat, saya kira ini buku yang menarik yang kita nanti akan obrolkan sedikit ya. Terus biasanya kalau mahasiswa filsafat perlu dilandasi dengan ini. Logical fallacy ya, atau sesat pikir, sesat orang dalam melakukan penalaran gitu. Ini hukum-hukum semua, agak lebih sedikit matematis ya, Mas, karena ya memang logika gitu. Bahan kuliah kalau itu. Di filsafat itu kayaknya 2 ya, logika 1, logika 2 ya Mas, atau sampai 3? Kalau di UIN logika 1 dan filsafat logika. Oke. Jadi ada 2 kali. Kalau nggak salah di Gajah Mada logikanya itu 2, logika 1, logika 2 sama filsafat berpikir ya. Nah, tapi saya nggak tahu kan, namanya kurikulum kan bikinan manusia mudah juga. Yang penting logika. Ini juga menarik. Kalau ini ada catatan tersendirinya nggak? Nah, kalau itu memang kan selera saya kalau membaca itu, kalau yang bagian serius-serius itu saya tidak terlalu senang. Makanya buku filsafat itu, misalnya buku filsafatnya siapa itu, saya selalu menjelajah nyari bagian yang unik-unik. Jadi yang misalnya apalah sejarahnya, apa pengalaman uniknya tokoh macam-macam. Nah akhirnya ngumpul jadi itu. Ini buku yang sangat enak dibaca dan menarik lah. Yang satu-satunya yang belum saya baca terus terang ini. Nah, kalau itu cuma kumpulan tulisannya, nggak apa-apa ya Mas, saya belum baca. Tapi teman-teman sebagai pengetahuan saja, setiap saya mau mewawancarai orang, apalagi seorang tokoh intelektual, saya selalu membaca karyanya. Jadi bukan datang kosongan gitu, enggak. Saya ceritain ya kalau tentang buku itu. Dari banyak buku saya yang terbit, buku yang paling laku, yang sampai cetak ulang 11 kali, itu buku yang judulnya Risalah Patah Hati. Itu yang sampai patah hatinya. Tapi itu bukan yang skripsi ya? Kalau yang skripsi itu yang filsafat cintanya Khalil Gibran. Jadi itu saya menyebutnya 2 buku itu laku mungkin karena eksistensial. Eksistensial itu ya memang nyambung dengan pengalaman hidup. Jadi ketika dibaca itu ada rasanya, enggak sekedar kalimat. Ya termasuk buku Risalah Patah Hati itu. Saya terus terang kan pasti belum baca, orang saya belum punya. Itu isinya tentang apa Mas? Isinya itu tentang, itu semacam ungkapan perasaan ketika seseorang sedang patah hati. Kemudian ungkapan perasaan penulisnya atau terus di framing dan dikasih perspektif filosofis atau gimana? Jadi apa bisa orang tidak ngalami bisa mengungkapkan? Itu sudah dijawab dengan implisit loh ya teman-teman. Ternyata Mas Faiz pernah patah hati. Dan patah hatinya filsuf jadi buku. Saya memang punya teori begitu. Jadi cinta atau patah hati itu energinya luar biasa. Jadi maka energi yang luar biasa itu eman-eman kalau nggak diarahkan untuk hal yang kreatif positif. Kayak teman-teman pas jatuh cinta itu kan kadang disuruh apa saja mau, disuruh jemput subuh-subuh ya mau, nunggu sampai malam juga mau. Itu kan energi luar biasa. Udan sing kudune jadi hambatan menyenangkan. Itu kan energi yang luar biasa. Kebetulan kalau dianugerahi cinta itu, ayolah teman-teman diarahkan. Sama kayak orang patah hati. Orang patah hati itu hal-hal luar biasa yang tidak mungkin dilakukan orang normal, itu dia mampu kuat, bisa. Benar. Nangis seharian, manjat sutet.
Itu kalau orang normal itu merinding mesti. Bisa nggak tidur 2 hari gitu ya. Tapi bisa 2 hari nggak tidur, nangis nggak keluar. Itu kan bagi saya energi yang luar biasa. Wis monggo lah yang sedang alami cinta patah hati, ayo energimu diarahkan ke yang positif, kreatif. Akhirnya nanti kalau sudah move on kan dia jadi karya. Nonton orang makan sate malah nangis. Ya. Kelingan, wah aku ini bermakan sate berdua sekarang. Sekarang sendirian. Jadi makanya itu terus yang sedang seru-serunya jatuh cinta, lahir filsafat cintanya Khalil Gibran. Waktu patah hati ya lahir risalah patah hati. Dan saya tidak tahu mungkin benar katanya. Itu MJS juga yang menerbitkan? Yang risalah patah hati? Risalah patah hati lama, itu gandengannya buku-buku awal saya. Tapi belum dicetak, diperbarui lagi? Belum. Ya. Semoga. Rencananya seandainya nanti dicetak ulang mau saya revisi lagi. Revisi sudah sembuh. Patah hati saya sudah sembuh. Tidak terlalu mendayu-dayu kayak dulu. Sekarang sudah sembuh. Kalau dulu mungkin politis, sekarang filosofis sudah. Itu kan kayak kita membaca buku harian zaman SMA itu kan. Ada malunya, makanya ini dulu kok cetak ulang sampai banyak sekali. Ini biasanya orang-orang paham baca ini dulu. Nah teman-teman yang menginginkan cari buku-bukunya Mas Faiz tinggal datang aja ke marketplace, bisa diketik aja MJS Masjid Jenderal Sudirman, ada buku-buku terbitan dan ini semua ada. Ditambah mungkin kalau pas beruntung bisa dapat risalah patah hati, siapa tahu. Walaupun penerbitnya bukan MJS ya. Dulu bukan. Sama filsafat cintanya Khalil Gibran. Yang filsafat cinta ada diterbit ulang oleh MJS. Yang filsafat cinta ya? Oke. Ya tentang Gibran, cintanya Khalil Gibran. Ya. Kita mulai Mas. Sudah sekian puluh menit baru kita mulai. Tidak apa-apa. Kalau itu sebelum filsafat, ini sebelum dasar. Ancang-ancang. Kalau dalam teknik wawancara itu ice breaking. Ice breakingnya 75% isinya. Isinya 25% saja, tidak apa-apa. Pertanyaan pertama dan selalu harus penting adalah apa itu filsafat tentu saja. Jadi saya itu ringkes ya. Filsafat itu biasanya saya pahami ketika orang memikirkan hidupnya. Itu saja. Berarti orang yang hidup dengan serius plus mikir itu bagi saya ya filosof. Kan banyak orang itu yang tidak mikir hidupnya. Hidup itu dijalani pokoknya rutin saja. Rutinitas. Jadi monoton saja itu saja. Tidak dipikir ini aku ini hidup ini sudah cocok apa belum, sudah sesuai apa belum, kira-kira mau kemana. Dan ini kan menurut saya intinya filsafat itu orang yang mau memikirkan hidupnya di level apa saja. Tidak harus level-level besar kayak dari mana mau kemana, hakikatnya dunia ini. Tidak, yang level-level kecil tentang hidupnya itu menurut saya dia sudah filosof. Jadi kalau ada yang tanya apa itu filsafat, ya filsafat itu ya aktivitas yang dilakukan manusia ketika merenungi hidup. Ya. Lalu apa yang membedakan berpikir filosofis dengan berpikir tidak filosofis? Yang filosofis itu, kalau saya mendefinisikannya, biasanya saya kasih ciri 3 orang berpikir filosofis itu. Jadi yang pertama jelas konsepnya. Yang kedua punya dasar, kemudian yang ketiga ya ringkesnya kritis. Jelas konsepnya itu ngerti apa yang dipikir. Jadi kalau kita ngomong negara ya ngerti negara itu objeknya. Ngerti objeknya. Banyak orang diskusi sudah berbusa-busa tapi ternyata beda pemahaman misalnya. Beda semesta. Beda semesta itu kan bisa. Kita ngomong negara, dia definisinya begitu, sini definisinya ini, mesti aja nggak nyambung. Maka berpikir filosofis itu harus ngerti objeknya. Jelas. Yang kedua, punya dasar. Kalau filsafat namanya punya argumen. Keputusan apapun, ketemunya nanti kesimpulan apapun ada dasarnya. Jadi ada, nggak asal. Kalau saya sering
Kalau pakai ringkes ya, yang tadi yang pertama itu pertanyaan apa. Kalau yang kedua ini mengapa. Jadi mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa sih harus ada podcast ini? Mengapa sih kok kemarin sudah sekarang kesini lagi, itu harus bisa jawab. Kalau enggak berarti yang kita lakukan ini enggak ada dasar. Rutinitas. Enggak filosofis. Jadi ya filosofis ya ada dasarnya. Nah, yang ketiga kritis. Kritis itu berarti porsional proporsional. Jadi porsional itu sesuai porsinya, proporsional itu ya sesuai konteksnya, sesuai wadahnya. Jadi itu yang kalau tidak cocok ya harus dipaskan. Kalau tidak sesuai ya harus disesuaikan. Itu proporsional. Ngomong dengan yang sudah ahli filsafat dengan yang tidak ngerti filsafat ya harus disesuaikan. Namanya proporsional. Nah itu berpikir filosofis itu begitu. Jadi kritis itu. Nah jadi bedanya itu. Kalau objek yang mana yang bisa dijadikan bahan permenungan filosofis? Ada nggak? Atau semua objek, semua material? Semua objek bisa, tapi orang harus punya prioritas. Jadi sebenarnya misalnya berfilsafat tentang mikrofon ini ya iso. Apa hakikat mikrofon ini? Mengapa dia? Itu iso. Tapi kan daripada energi kita habis mikir ini, masih ada yang lebih penting kan yang perlu dipikir gitu lah. Jadi filsafat pun ada prioritas. Iya, jadi ya makanya tadi filsafat itu kan harus kritis tadi, ngerti porsi proporsinya. Ya ini bisa dibahas filosofis, tapi daripada bahas ini mau bahas apa yang lebih penting, mau bahas hidup kita yang lebih penting, itu ada skala. Tapi kalau apa bisa semua dibahas dengan filsafat ya, kalau menurut saya bisa. Dulu saya pernah pendapat begini zaman kuliah. Terus dikritik sama dosennya. Masuk apa-apa mau difilsafati. Nanti jangan-jangan ada filsafat menanak nasi gitu. Terus saya jawab, loh kalau memang perlu menanak nasi itu juga ada filosofinya dan bisa difilsafati. Uraiannya bisa panjang lebar kalau sekedar menanak nasi. Bahkan ya nyuwun saya misalnya buang air itu bisa ada filosofinya. Menghubungkan buang air dengan kelegaan, kenyamanan, ketentraman, itu bisa. Saya sering menganalogikan semacam ini, jangankan yang gitu. Allah aja kalau di Quran itu kan ada kalimat Allah tidak malu mengambil perumpamaan nyamuk. Nah itu jadi bisa, ternyata level ke situ bisa, apa saja bisa. Cuma ya memang hidup ini kan ada skala-skala. Jadi ya mana yang penting, mana yang harus didahulukan, mana yang nanti dulu. Nah ini kadang-kadang kita melesetnya di sini, sehingga apa yang penting kita lewatkan, yang tidak penting kita gegerkan lama-lama. Itu menurut saya kita sering tidak kritisnya di sini. Jadi sehingga yang harusnya kita bereskan tidak kita bereskan. Yang tidak penting-penting, tidak relevan dengan hidup kita diskusikan panjang lebar. Ini yang menurut saya sering jadi masalah kita hari ini. Kita tidak ada skala. Nah, kenapa filsafat itu berani mengklaim dirinya sendiri sebagai ibu pengetahuan? Jadi pandangan ini karena yang pertama menurut saya tidak ada ilmu atau pengetahuan apapun yang tidak mikir. Ya, jadi semua ilmu pasti tumbuh muncul dari aktivitas akal budinya manusia. Jadi yang pertama alasannya itu. Yang kedua, zaman dulu itu orang itu bisa disebut filosof kalau dia ilmunya sudah meliputi banyak disiplin ilmu. Jadi kalau sekarang kan filsafat itu seperti satu cabang ilmu tersendiri, beda. Kalau zaman dulu enggak. Jadi kalau saya ngerti ilmu ini dan sangat mendalam semuanya, ini baru boleh kita sebut orang ini filosof. Kalau hanya ngerti satu ilmu belum. Makanya ada yang dokter, ada jadi yang ahli matematika, dokter, ahli astronomi, ahli itu jadi biasanya ilmunya banyak. Pythagoras itu sampai kita nggak ngerti lagi dia sebetulnya ahli apa gitu kan. Aristoteles itu apa saja dia ngerti ilmunya. Ini orang-orang yang berkualifikasi ini dalam sejarah dialah yang disebut filosof. Makanya dari sini terus disebut ini induknya semua ilmu ya. Kadang saya juga menyebut filsafat itu seperti kalau perusahaan itu HRD-nya ilmu-ilmu. Ilmu itu kan barang jadi, sudah baku, pasti. Tapi kalau yang diajarkan di kelas-kelas itu kan, pengembangan ilmu ini kita butuh filsafat.
Filsafat itu kan yang mempertanyakan, menguji, mengkritisi, itu kan aktivitas filsafat. Yeah. Tapi kalau ilmunya sendiri sudah dianggap jadi. Makanya ada misalnya sosiologi, ada filsafat sosial. Kalau sosiologi ini kan ilmu baku tuh. Biasanya yang diajarkan itu, teorinya itu, bukunya itu. Beda dengan filsafat sosial. Filsafat sosial itu isinya diskusi-diskusi pengembangan apa itu manusia. Sosiologi tidak berani bertanya apa iya hakikatnya manusia itu pasti saling berinteraksi, karena kalau ini digugat buyar ilmu sosiologi. Betul. Tapi filsafat bisa mempertanyakan itu. Nah, itu yang saya sebut, maka ini kayak HRD-nya, jadi dia pengembangan ilmunya. Makanya kalau kita kuliah di tempat humaniora yang lain ya Mas ya, itu biasanya tetap ada tuh. Misalnya filsafat. Kita kuliah hukum ada filsafat hukum. Ya. Bahkan nanti di barat tertentu S3 itu kalau bidang humaniora semua gelarnya PhD. Jadi filosofi berarti level ilmunya sudah level filosofi. Jadi itu mungkin yang menurut saya jadi terus disebut induknya semua ilmu. Nggak usah ditanya bapaknya siapa, ibunya. Kalau ibunya Pak Isopo. Nah, dengan begitu mengacu juga di buku ini, lalu sebelum ada filsafat itu apa yang terjadi pada peradaban manusia? Kalau saya boleh berteori, sejak Nabi Adam, sejak manusia pertama itu manusia sudah berfilsafat. Hanya saja di buku-buku pelajaran filsafat itu selalu ditulis filsafat itu berawal dari Yunani. Ini sebenarnya untuk pertanda saja bahwa sejak Yunani peradaban manusia dikembangkan berdasarkan akal budinya. Dan berusaha didokumentasikan. Jadi semacam pokoknya itu di akal budinya. Sebelum itu akal ini mungkin tugasnya tidak primer. Dia hanya mungkin menjustifikasi mitos-mitos. Mungkin itu. Jadi peradaban dibangun atas dasar mitos-mitos, atas dasar pandangan-pandangan religius lama, budaya-budaya dan lain sebagainya. Nah, sejak Yunani ini, jadi poros hidupnya berawal dari filsafat. Itu pendapat saya begitu. Maka di buku-buku selalu disebut filsafat. Dan memang istilah filsafat sendiri memang adanya baru sejak Yunani secara istilah. Tapi kalau dia definisinya sebagai aktivitas berpikir manusia yang mendalam, jauh sebelum itu pastinya manusia sudah berpikir mendalam. Di era Yunani itu pula dipercaya bahwa fase berakhirnya mitos ke logos. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas Faiz, karena ini kayaknya babak penting juga kan. Jadi mitos itu secara mental itu ketika orang menerima jawaban-jawaban tanpa diuji secara rasional, secara akal. Dari sisi mental. Dari sisi budaya, sosial, memang Yunani saat itu isinya mitos-mitos. Teman-teman mesti dengar ada Zeus, ada apalagi Thor, ada Hercules, ada dulu di TVRI itu Zina. Itu cerita-cerita mitos Yunani. Nah, mitos-mitos ini yang menjawab persoalan zaman itu. Kalau ada banjir, ini dewa Poseidon marah ini, kita mungkin sajennya kurang. Nah, kalau hujan deras, petir nyambar-nyambar, ini Zeus ini. Petirnya sendiri nanti Thor, dewa petir. Jadi menjawab situasi, menjawab problem, menjawab masalah dari mitos-mitos. Nah, nanti para filosof awal ini tidak puas dengan jawaban-jawaban begitu. Karena tidak terukur, tidak teruji. Artinya para filsuf itu sejak awal mulai ada perasaan atau gairah untuk menggugat. Iya. Jadi kalau sesi-sesi kajian filsafat awal saya selalu menyebut filosof ini lahir untuk meruntuhkan takhayul bid'ah khurafatnya Yunani zaman itu. Jadi TBC-nya Yunani itu dulu dihantam dengan filsafat. Jadi yang punya semangat itu semangat filosofis zaman itu. Jadi meruntuhkan tradisi berpikir yang tidak kritis. Jadi cara berpikir yang makanya tadi saya sebut secara mental diberitahu menerima begitu saja. Mungkin hari ini peradaban kita rasional, tapi mental mitos itu masih banyak. Di mental mitos itu diberitahu langsung ya.
Ya. Dikasih tahu langsung diterima. Nah, itu yang menurut saya kita harus geser ke logos. Okay. Hoax itu yang kemarin viral gak karu-karuan kita pontang-panting karena hoax, itu karena mungkin mental kita masih ada di mental mitos. Iya. Artinya sekalipun zaman sudah jauh berlalu, sebetulnya sebagian dari mental kita bisa saja masih serupa itu. Gitu. Dimitoskan, jadi hadir pengetahuan apa langsung ya termasuk ngaji filsafat ini. Itu kalau ndak hati-hati dia akan jadi mitos. Jadi mitos. Jadi seolah-olah jadi Mas Faiz. Jadi seolah-olah mesti benar, mesti apik, mesti itu. Itu malah bertentangan dengan semangatnya filsafat. Semangatnya filsafat itu pinginnya ya orang kritis, tidak asal menerima begitu saja. Mas, kenapa kemudian sebagai sebuah ilmu lalu filsafat harus memiliki dimensi dari mulai ontologis, politis, estetis, etis, semacam itu? Itu kategori-kategori semacam ini yang munculnya belakangan. Jadi ketika orang untuk memudahkan belajar filsafat itu kan kayak gitu tema-temanya. Kalau yang tentang ada kenyataan, tentang sesuatu namanya ontologi. Tentang caranya kita berpikir, sumbernya dari mana, kemudian salah benernya ukurannya apa, namanya epistemologi. Jadi kayak membahas tema-temanya. Nanti kalau yang hubungannya dengan praksis hidupnya manusia, itu relasinya dengan kenyataan hidup manusia sehari-hari, nanti namanya aksiologi. Nah, nanti ada aksiologi itu ada etika, ada estetika. Betul. Etika itu ngomong bener salahnya. Kalau estetika ngomong pantes ndak pantes, sesuai ndak sesuai, cocok ndak cocok. Jadi baik buruknya. Jadi filsafat itu kan kalau secara nilai 3, logika, etika, estetika. Logika ini benar salah. Etika ini baik buruk. Estetika ini harmoni. Pantes ndak pantes, indah ndak indah, cocok ndak cocok, sesuai ndak sesuai. Ini level-levelnya orang hidup. Makanya dalam hidup ini kualitas 3 ini menurut saya tidak satu-satu, harus hidup bareng. Jadi benar tapi tidak baik itu nanti justru meruntuhkan kebenarannya sendiri. Jadi baik tapi tidak indah. Jadi misalnya saya nawari minum, nggak ada minumnya, dengan gelas bekas itu nawari minum itu kan baik, tapi tidak indah karena gelasnya bekas, masih kotor, belum dicuci, masih itu juga merusak kebaikannya. Maka 3 ini harus ada semua. Itu yang mungkin teman-teman kemarin di internet kan banyak bilang misalnya akhlak lebih penting. Ya akhlak penting, tapi bahannya, kebenarannya juga harus ada. Akhlak itu kan urusan baik buruknya. Dan untuk mengetahui akhlak itu penting kan berarti ada ilmunya. Ya makanya jadi benar salahnya jelas, baru baik buruknya, setelah itu indah dan tidak indah. Jadi ini mungkin kayak ranking, tapi sebenarnya harus ada semua. Karena ketiadaannya salah satu merusak semuanya. Kebenaran pun kalau tidak indah kan juga. Saya misalnya bilang, wah Mas Putut ini sudah mulai kelebihan. Wah misalnya, itu kan kalau saya ngomongnya menyakitkan, itu kan tidak indah. Ini kan merusak kebenarannya. Jadi yang tidak indah itu merusak kebenaran, apalagi yang tidak baik. Jadi Imam Ghazali itu menyebut kebenaran itu kalau jalannya tidak baik seperti orang mencuci tapi pakai air kencing. Mencuci itu kan baik, tapi karena pakai air kencing, akhirnya tambah najis, tambah kotor. Menasehati pakai maki-maki yang menyakitkan hati. Jangankan menasehati, wong sodako saja katanya Al-Quran itu, kalau diiringi maki-maki, itu derajatnya kalah dengan kita ngomong baik-baik. Qaulun ma'rufun wa mahfiratun khairun min sodakotin. Jadi benar ya, penting, dasarnya memang kebenaran, tapi kebenaran itu harus diungkapkan dengan kebaikan, mengungkapkannya harus pas, biar indah. Sembari itu kita luruskan juga Mas beberapa hal tentang filsafat ya, yang berhubungan tentang filsafat dan sehari-hari sering dipakai. Itu salah satunya adalah radikal. Salah satu ciri berpikir filosofis kan juga
radikal ya. Sampai ke akar persoalannya. Nah, itu kalau sekarang ini berat nggak sih berpikir? Ini kan masih dasar banget sebetulnya. Ini meluruskan juga ya istilah radikal. Kemarin kan orang radikal itu jadi salah satu label yang distigmakan pada orang. Kalau orang ada yang ngomong, berarti nggak boleh berfilsafat dong. Filsafat kan harus radikal. Berarti kita ini kelompok radikal yang harus disingkirkan dari negara. Ya, jadi ya kalau di filsafat maksudnya radikal itu radikal secara bahasa yang artinya mendalam. Kalau yang radikal-radikal di media-media itu kan radikal dari ranah politik. Jadi nanti kalau teman-teman belajar politik itu adalah istilah radikal, sayap kanan, sayap kiri itu ada. Nah, yang di filsafat ini radikal mendalam. Jadi radikal mendalam itu ya berpikir tidak sekedar yang alamiah. Alamiah itu kan ya semua orang berpikir. Jadi tidak ada orang tidak mikir. Kalau tidak mikir dianggap tidak waras. Coba filsafat itu fokus, makanya ada istilah komprehensif, kemudian koheren, kemudian kayak gini. Ini kan namanya mendalam. Jadi namanya radikal. Tidak sekedar dipikir sambil lalu. Karena kalau makanya ada istilah filsafat itu bentuknya selalu refleksi. Jadi, sebagai orang yang pernah belajar filsafat, saya walaupun tidak sering banget ya, kalau pas iseng gitu, saya ingin merasakan, karena gini, definisi kadang-kadang atau pertanyaan kita semendalam apa itu kadang-kadang jika itu mengacu pada sebuah problem, itu juga akan menjadi pijakan kita untuk melakukan solusi yang lebih komprehensif. Nah, saya kasih contoh Mas, misalnya yang pernah saya alami ya. Ini bukannya saya sok berfilsafat enggak. Tapi misalnya ketika ada tema tentang korupsi. Saya tuh tanya ke salah satu teman aktivis penggiat anti korupsi, kenapa sih korupsi dilarang gitu? Ya karena itu mencuri hak orang lain. Oke. Tapi kenapa mencuri nggak boleh? Sampai di situ dia bingung. Saya bukannya mau mengetes, tapi jangan-jangan jawaban dari sekian solusi nanti terhadap anti korupsi bisa kita mulai dari ketika kita bertanya kenapa sih mencuri nggak boleh? Ya, itu jawabannya sebenarnya banyak. Cuma saya bilang tadi, kita tidak pernah berpikir serius sampai sedetail itu. Nah, itu. Semua orang kalau ditanya mencuri boleh enggak, pasti jawab tidak boleh mencuri. Tapi begitu ditanya mengapa tidak boleh? Mengapa nggak boleh? Itu jawabannya sebenarnya banyak. Cuma karena orang tidak pernah berpikir serius ke sana, mesti kelagapan. Macam-macam itu ada teori tentang itu. Mulai teori tentang hak lah, mulai teori kepemilikan lah, mulai teori kemanusiaan, macam-macam banyak. Sampai agama juga agama. Ya. Jadi cuma ya itu tadi, karena kita tidak pernah serius merenung, berpikir, sehingga akhirnya kita tidak bisa. Banyak di antara kita yang sudah cuap-cuap ngomong macam-macam. Tapi seandainya ditanya satu titik dari yang dia omong, mungkin dia kelakep sudah. Kelakep itu tidak bisa ngomong lagi. Persis kayak mahasiswa baru itu loh. Kalau baru baca buku ilmiah itu kan ngomong kan terus ilmiah banget. Tolong minta. Esensi, eksistensi, kan mesti ngomongnya pakai istilah-istilah ilmiah. Tapi kalau ditanya esensi itu apa yang kamu maksud? Eksistensi itu apa? Fenomena itu apa sih? Iya, jadi itu gitu. Jadi itu yang sering jadi kelemahan kita. Yang saya bilang tadi di awal, filsafat itu berpikir jelas. Kalau ini kita tidak paham, berarti kita tidak jelas. Benar. Kalau tidak jelas, mungkin salah tempat. Benar. Jadi salah menempatkan term, menempatkan istilah pada situasinya yang cocok. Nah, mumpung ini kesempatan yang baik juga, saya kok secara etis gitu ya, ingin juga mempertanyakan atau kalau bisa meluruskan atau mendiskusikan ulang hal yang juga sering dianggap itu benar given gitu saja, yaitu misalnya begini, oh itu orang komunis itu orang ateis gitu ya. Nah, karena
sejauh yang saya tahu, tolong sebagai dosen filsafat saya dikoreksi. Ateisme itu ada pada ranah filsafat ketuhanan. Dia ada teisme, dia ada ateisme, nanti dari teisme itu ada panteisme, macam-macam ya. Sementara komunisme itu filsafat ekonomi. Dia ada di ranah, berarti di situ ada sosialisme, ada kapitalisme. Nah, kalau secara serta-merta komunisme dianggap ateis, gitu ya. Nanti nggak gaduh logikanya dalam faktual. Misalnya, orang Amerika itu kapitalis, tapi di sana banyak orang ateis, nggak klop dalam faktual. Nah, kayak gitu tuh, itu kan sebetulnya ranah filsafat itu, Mas. Ya itu memang orang banyak kan hanya ikut dengan yang diviralkan, yang disampaikan. Kadang-kadang orang itu enggak ngerti komunis itu apa. Ngerti ini komunis itu ya dulu pemberontak di Indonesia itu aja kan. Jadi dia komunis itu ya PKI. PKI kalau di sini ya lembaga. Jadi ketika kita misalnya bahas komunisme, ya mereka bayangannya itu mesti PKI. Padahal kalau di filsafat kan itu ya salah satu ideologi, salah satu ajaran yang itu enggak mesti cocok, enggak setuju komunisme itu. Biasa saja menurut saya. Ya kalau urusan politik ya monggo enggak setuju PKI, enggak setuju. Tapi komunisme, kapitalisme ini kan kalau di filsafatnya bagian dari ideologi. Ya, komunisme memang enggak, orang komunis itu enggak mesti ateis. Enggak mesti ateis. Ya. Beberapa tokoh PKI juga Muslim, ada yang sampai kiai juga ada. Jadi cuma kan orang ngerti ini pokoknya pemberontak. Ya memang common sense-nya terus pokoknya yo PKI itu enggak sembahyang berarti komunis itu ateis. Ini kayak gini banyak. Itu jadi memang butuh proses panjang. Nomor satu sebenarnya butuh kemauan untuk belajar. Biasanya orang-orang yang hidup dengan klaim-klaim semacam ini itu kan biasanya sudah berhenti. Berhenti itu dalam arti ya sudah, menurut saya yang benar ini, titik. Nah, banyak hari ini di sekeliling kita orang itu yang berhenti. Jadi merasa sudah ini titik benar, tidak boleh ada yang lain, pokoknya harus ini yang benar. Meskipun kadang-kadang sudah ditunjukkan yang benar ini loh, enggak, pokoknya yang benar harus ini. Itu yang biasanya sulit kalau dalam filsafat. Oke, saya akan agak balik sedikit. Hal yang paling sulit didefinisikan dan dimengerti dalam variabel filosofis adalah ontologi. Apa sebetulnya, Mas? Dalam bahasa yang paling sederhana, apa itu ontologi? Dan kira-kira contohnya bagaimana? Sebenarnya ontologi itu sederhana. Semua yang ada itu tema ontologi. Apapun itu yang kita sebut ada. Sampai yang paling abstrak tapi kita lamunanku, pikiranku itu kan sesuatu yang ada. Bukan adanya di pikiran. Ya, jadi kalau saya bilang ada, teman-teman bayangannya mesti yang real kan. Enggak harus yang real, tapi yang ada. Ada itu ada yang real, ada yang enggak real. Maka Allah itu ada. Meskipun kita enggak ketemu dengan realnya, enggak mungkin real karena dia maha gaib. Jadi segala tema tentang yang ada itu ontologi. Jadi sederhananya itu. Biasanya terus ada gandengannya metafisika. Ontologi. Saya mau beranjak ke situ ya. Jadi dan apa yang membedakan keduanya? Bisa beda, bisa tidak. Karena ketika kita ngomong ada, itu kan biasanya melampaui barangnya. Betul. Jadi misalnya saya membahas mikrofon ini, itu kan. Mikrofon ini cirinya begini-begini, itu kan biasanya melampaui barangnya. Tapi definisi tentang mikrofon ini ya barang metafisik dibandingkan mikrofonnya sendiri. Jadi itu makanya ontologi itu selalu digandengkan dengan metafisika. Konsep itu kan sifatnya metafisik, abstrak. Makanya orang melihat sesuatu terus menteorikan, mengkonsepkan, itu kan disebut abstraksi namanya. Jadi berpikir tentang ada, itu ya prosesnya itu semacam abstraksi tadi, membuat konsep. Dan konsep itu sifatnya metafisik. Ya. Maka ontologi itu biasanya di kampus-kampus selalu gandeng, kadang strip ontologi metafisika. Jadi kuncinya di situ. Makanya banyak kadang-kadang yang tanya, kan nggak semua metafisik, Pak.
Tema ontologi kan kadang-kadang fisik. Iya, banyak separuh besarnya tema fisik. Tapi yang fisik ini begitu kita abstraksikan dalam konsep-konsep, sifatnya jadi metafisik. Benar. Ya, semoga itu mempermudah karena ini yang paling susah dipahami sebetulnya. Ontologi metafisika. Yang kalau keluhannya teman-teman sih yang paling susah bukan itu. Baca buku filsafat. Itu juga penting, Mas. Karena gini, salah satu jebakan adanya YouTube, adanya podcast, itu orang kemudian mendengarkan dan menonton. Walaupun saya yakin Anda juga nggak anti dengan itulah. Tapi apa pentingnya membaca? Karena termasuk ada di dasar filsafat ini. Apa pentingnya membaca filsafat? Membaca dalam arti ya membaca literasi gitu. Jadi kalau saya itu membaca itu jiwa kita itu gerak. Apa yang membedakan dengan misalnya kita konsumsi dengan menonton dan mendengarkan? Kalau menonton dan mendengar kita pasif. Menunggu masuk dalam diri kita. Tapi kalau membaca kita berusaha keluar untuk memahami buku kita. Energinya kelihatan banget ya. Makanya saya beri setengah, nggak usah gambar saya, teori temanya saja itu biar tidak hanya pasif mendengar menerima kayak drama radio tadi. Jadi mainkan imajinasinya. Jadi budidayakan ini. Kita punya banyak perangkat pengetahuan dalam diri kita. Ya sepenting apapun, sejago apapun tokoh, jangan hanya menerima, tapi olahlah, keluarlah versimu. Dan itu yang kayak gini bisa terlatih di buku. Makanya filosof-filosof semiotik itu kan selalu bilang teks itu otonom. Teks otonom itu ketika kita baca itu kita silahkan dibunyikan bacaan itu sesuai keinginan kita, versi kita. Beda dengan mendengarkan, melihat, apalagi ngobrol kayak gini. Kalau ngobrol seperti ini kan sampean saya ngomong itu kan berusaha mengejar apa mau saya. Kalau di YouTube juga begitu. Ini apa sih maunya Ustadz ini, maunya Pak ini, selalu begitu. Jadi kita pasif ingin mengikuti. Tapi kalau membaca kita bisa main lebih luas. Itu maka menurut saya ya untuk teman-teman meskipun di YouTube sekarang ada macam-macam, jangan bosan membaca. Itu saya kira pesan yang sangat penting ya. Iya, jadi karena membaca itu menggerakkan semuanya. Dan bacaan atau buku itu lebih terstruktur tentu saja. Iya, jadi lebih terstruktur, lebih monumental lah bahasa saya hasil dari pengetahuannya. Ya kalau teman-teman misalnya merasa kesulitan, Mbak saya membaca buku filsafat ini, filsafat itu, saya biasanya tipsnya ke teman-teman, sudahlah dibaca terus saja. Lama-lama paham. Iya. Walaupun ya memang sulit. Iya, memang sulit. Tapi pengalaman saya saya juga zaman mahasiswa dulu ya kesulitan baca buku-buku filsafat itu. Tapi lama-lama nambah wawasan, akhirnya ketemu. Oh berarti yang dimaksud dulu buku itu ini. Dulu saya membaca tidak paham-paham. Oh mungkin pikirannya tokoh itu mirip ini yang saya pahami sekarang ini. Jadi makanya saya bilang ilmu itu nanti bertaut. Pengetahuan itu ketemu akhirnya wawasan kita jadi banyak. Nah itu agak bukan susah. Saya tidak ingin mendramatisir sih. Memang agak sulitnya belajar filsafat itu justru ketika sejak awal kita baca buku pengantar filsafat, introduction to filosofi itu udah berat gitu. Iya kan? Iya, itu dulu kesimpulan saya. Dulu ya zaman mahasiswa itu karena jarang tokoh intelektual cendekiawan di Indonesia yang nulis buku filsafat dalam bahasa Indonesia. Agak langka. Jadi sehingga referensinya dosen-dosen itu di kelas sebagian besar selalu bahasa Inggris atau terjemahan. Itu yang menurut saya kayak Pak Katsov tadi, kayak itu kan terjemahan semua. Ada keterbatasan kalau terjemahan. Makanya ini PR kita semua ini yang ngerti filsafat, ayo diperbanyak referensi untuk teman-teman yang belajar filsafat. Karena beda antara terjemahan dengan kita yang ngerti nulis sendiri apa ngomong sendiri. Pilihan diksinya kan bisa menyesuaikan dengan situasi. Nah, tapi ini termasuk enak lah. Jadi ini saya rekomendasikan memang bukan karena saya sedang ada di hadapan Mas Faiz. Bahkan ada khusus dibikin Mas Faiz
pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang filsafat itu sangat membantu. Okay. Jadi ya itu memang untuk pemula, bahkan yang sebelum pemula. Bahkan ini mungkin bisa dibaca oleh adik-adik yang mungkin masih SMA gitu, sebelum kelak memutuskan terjerumus masuk filsafat. Gitu. Dibaca aja dulu ini, karena ini akan mengantar. Ini sejauh ini ya yang paling mudah, buku pengantar filsafat yang paling mudah dipahami. Karena kalau Anda baca langsung Introduction to Philosophy, bakal pusing banget. Memang agak rumit. Tapi yo insya Allah lah, niatnya kalau sungguh-sungguh nanti mesti ketemu kliknya, karena kadang-kadang orang belajar tapi itu memang belajar gitu Mas ya, nyari kliknya. Kalau kita udah terbiasa memahami yang sulit itu, baca yang ini lebih enak gitu. Memang itu sih ada petualangannya di situ. Enggak apa-apa lah, enggak paham dibaca saja. Zaman saya dulu malah dihafalkan saja, diingat-ingat buat ujian. Zaman dulu kalau ujian kan hafalan itu. Tapi ya ada manfaatnya juga akhirnya. Yes. Nah, filsafat diidentikan dengan rasio, logika dan semacamnya. Tapi sebetulnya apakah hanya itu satu-satunya cara kita mendekati dunia kenyataan? Nah, kalau saya itu di mana-mana saya sering bilang bahwa kita ini punya banyak alat selain panca indera dan rasio dan akal. Jadi ya mungkin pengaruh Renaissance Barat, konstruksi keilmuan itu sebagian besar ya alatnya akal dan panca indera. Tapi kita punya banyak perangkat. Saya sering menyebut itu 6. Oke. Akal, panca indera, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. Oke. Itu apa tuh bedanya naluri, nurani dan intuisi? Ya, kalau imajinasi dan yang lain saya kira pendengar lebih mudah. Kalau nurani itu kadang-kadang kita menyebutnya hati nurani. Itu alat, kalau orang Jawa itu rasa, enak ndak enak ketika kita berhadapan dengan orang. Misalnya ada orang minta-minta di lampu merah. Itu kalau secara rasional saya ndak memberi, lewat saja. Itu ndak salah. Dia bukan apa-apa, saya bukan tanggungan saya, ndak ada orang nyalahkan saya, ndak bisa. Betul. Tapi kalau nurani yang dipakai, kok ndak tega ya. Itu nurani. Hubungan antar manusia itu sebenarnya kita banyak butuh alat nurani dibandingkan akal. Bahkan saya melihat banyak konflik yang terjadi itu karena kita tidak mengedepankan nurani. Iya benar sih dia salah. Iya benar sih dia alirannya itu. Kemudian kalau kita mengucapkan begitu, menyampaikan begitu, itu ya kita tidak salah secara rasional pas. Tapi apa ya tega. Nah itu nurani namanya. Apa ya pantas. Itu nurani. Jadi rasa ada, kalau Gadamer itu mendefinisikan semacam rasa sosial. Rasa sosial. Iya, jadi ketika kita hidup dengan orang lain itu ya harus menghidupkan rasa, empati, simpatinya bunyi. Itu nurani. Kalau dalam agama ini dipupuk dengan ilmu akhlak. Ya. Ada naluri. Kalau naluri ya nama lainnya insting. Jadi menangkap, kalau nurani kan menangkap pengetahuan dengan cara tadi empati, memposisikan diri di orang lain. Kalau ini tidak perlu dicari, sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kalau dalam agama kadang disebut fitrah, itu insting. Kalau kita lihat cewek cakep, yang cowok, kemudian ada rasa, ada getar, itu insting. Nggak harus capek-capek nyari referensi di perpustakaan. Ini apa? Wis ngerti-ngerti, itu insting, itu insting. Ibu yang sayang pada anaknya, itu nggak pakai belajar dia. Nama mantannya yang bikin patah hati tiba-tiba disebut orang. Itu sudah naluri ya. Menghindar bahaya itu insting. Makan. Survival ya. Survival itu insting. Ini pengetahuan level naluriah. Hewan punya. Manusia itu yang paling lama tumbuhnya. Kalau hewan itu bisa sejak kecil sudah utama. Malah nenek moyang kita zaman dulu itu canggih di ilmu tentang naluriah ini. Makanya saya pernah membaca kitab itu, kalau filsafat Islam ada ilmu firasat. Kalau orang Jawa sering menyebutnya ilmu titen. Nah insting, alam juga punya insting yang bisa dititeni. Kalau ada
apa ya, wis yang gampang aja. Kalau agak sumuk kayak gini biasanya mau hujan. Oh itu cari di buku biologinya orang luar negeri yang mana ndak akan ketemu bahwa tanda-tanda mau hujan itu sumuk. Nah itu ilmu titen namanya, semacam nalurinya alam, itu firasat. Jadi itu naluri. Nah ada intuisi. Kalau intuisi ini ya, kalau agama itu ilmu laduni itu jenis intuisi. Ilham itu jenis intuisi. Yang dikejar-kejar para seniman budayawan nyari inspirasi baru itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi pengetahuan yang hadir dalam diri kita tidak dengan cara dicari keluar. Oh, jadi nyari ide itu sebenarnya nggak ada? Nggak ada. Jadi muncul ide di dalam. Jadi nyarinya ke dalam. Makanya ilmu-ilmu tasawuf yang puncak, makrifat dan macam-macam itu kalau di barat ya level pengetahuannya intuitif. Ilmu laduni, ilmu huduri itu intuitif. Jadi hasilnya mungkin beda dengan yang dikejar biasa dengan akal, dengan panca indera. Itu intuisi. Makanya ada orang menajamkan intuisi. Nenek moyang kita dulu itu ya semedi macam-macam itu untuk mempertajam intuisi. Jadi menangkap kenyataan secara berbeda. Kalau dipikir biasa tidak ketemu. Intuitif. Nah, itu alatnya. Alatnya itu. Cuma di barat itu memang saya sebut tadi Renaissance itu memang karena faktor sejarah pemicunya akhirnya orang banyak menomorsatukan akal dan panca inderanya. Yang 4 ini yang tersisa sering keteteran kita. Itulah yang menurut saya kita perlu hidupkan lagi. Nah 4 sisanya ini banyak hidup di tradisi-tradisi filsafat timur. Termasuk filsafat Islam ini banyak hidup. Makanya tapi ya jangan terus 4 ini yang 2 awal ditinggal. Sejarah itu sering begitu. Ketika kecewa dengan yang ini, terus yang ini ditinggal sama sekali. Jadi kalau bahasa filsafat itu kita ini reduksi. Sebenarnya reduksi itu dari banyak kita ambil sedikit. Bukan berarti terus kalau yang sisanya menghilangkan yang lama. Jadi kita misalnya agak tidak setuju dengan barat, bukan berarti akal dan panca inderanya ditinggal. Ya itu tetap tapi plus yang kemarin kita tinggal. Nah, terakhir Mas, karena tentu saja sudah agak lama. Lalu cinta itu ada di yang mana? Kalau saya dari awal tanya langsung cinta, Anda pasti bosan menjawab. Nah, kalau saya bulet dikit kan enak ini. Cinta itu bisa ada di 6-6-nya. Jadi cinta yang nggak ada logika itu ada. Bisa pakai logika. Misalnya aspek kimiawi cinta itu empiris, itu panca indera bisa diukur. Itu kan cinta itu kalau secara kimia bisa urusan hormon lah, bisa urusan macam-macam itu kan. Orang jatuh cinta itu hormonnya bagaimana? Itu kan berarti panca indera. Akal, rasio. Betapapun cinta itu juga melibatkan, awalnya pasti melibatkan akal. Meskipun nanti ujungnya biasanya akal ditinggal. Kalau teman-teman nyari jodoh, nyari istri kan ya pakai akal. Nyari yang cantik. Kalau saya tanya standar istri yang bagus gimana, itu kan pakai akal. Nyari yang rambutnya panjang, nyari yang usianya sekian-sekian, itu kan akal. Akal juga dipakai dalam cinta. Bahkan nanti kalau teman-teman jatuh cinta beneran, itu banyak sufi, banyak filosof wanti-wanti jangan sampai kehilangan akal. Iya. Jangan sampai hilang akal. Kalau cinta hilang akal bahaya, karena ini sedang banjir hormon lah, sedang meledak-ledak lah. Kalau akal hilang bisa gawat, naik sutet tadi. Jadi akal nurani, apalagi nurani. Ketika orang jatuh cinta itu belajarlah empati, belajarlah bagaimana menghargai orang, menomorsatukan orang dari cinta. Puncak-puncaknya kehidupan nurani ketika orang cinta. Bagaimana orang hidup dengan melenyapkan egonya itu dalam cinta. Itu berarti itu fenomena nurani. Naluri apalagi. Cinta itu kan naluri ya. Fenomena. Tadi saya bilang cintanya orang tua pada anaknya. Cinta itu naluri ya. Intuitif. Cinta itu melahirkan banyak inspirasi. Kemarin saya bilang itu orang yang jatuh cinta itu biasanya tiba-tiba jadi sastrawan. Penyair mendadak. Penyair mendadak. Kemarin enggak bisa kalau ngomong kasar, tapi sekarang itu
jadi puitis dia, intuisinya hidup. Itu Iya. Kenapa jadi puitis akhir-akhir ini? Jadi makanya kalau bercita-cita jadi sastrawan itu sering-sering jatuh cinta biar puitis. Yang terakhir imajinasi. Wow, cinta itu kreatif. Coba orang yang jatuh cinta, saya tadi menyebut daya kreatifnya. Jadi makanya siapa? Ibnu Arabi itu kalau menyebut perjalanan seorang sufi dengan cintanya, alatnya dia menyebutnya creative imagination. Imajinasi kreatif. Dan ini hanya bisa dilakukan orang yang memang cinta. Imajinasi itu kan butuh pengembangan berpikir. Orang terpepet, terdorong untuk kreatif itu biasanya karena ada cintanya. Cinta dengan dunia jurnalistik, itu kan kita improve gimana caranya ini. Cinta dengan apa saja itu terdorong untuk pengembangan kreatif, dan itu daya imajinasinya terdorong. Ya apalagi cinta dengan pacarmu yang itu misalnya, itu kan gimana cara membahagiakan ini. Kemarin Valentine ini yang membuat dia senang tak kasih apa ini dipaksa untuk berimajinasi. Yang sekiranya main jadi menam-namnya main. Benar. Kalau dia cinta. Oke, jelas ya. Ini yang bucin-bucin ini. Semoga dahaga Anda tentang konsepsi cinta tertuntaskan. Dan terima kasih Mas Faiz. Sama-sama Mas Budut. Jatuh cintalah dan kemudian patah hatilah, begitu pesannya kira-kira. Biar punya banyak karya. Sekaligus saya umumkan juga, ini anggap saja season 1 di podcast udah pas ini 60, edisi ke-60. Saya akan break dulu beberapa minggu gitu ya, karena meminjam istilah Bapak Filsuf dunia, hidup yang tidak bisa direfleksikan bukanlah hidup ya, Mas ya. Jadi program juga begitu, program kalau tidak bisa kita refleksikan, kita evaluasi, sehingga nanti ada peningkatan, kesegaran, dinamika, pendalaman tuh. Itu tidak layak diteruskan. Karena sudah cinta. Dan saya mengambil lah semacam sabatikal lah. Break dulu untuk mengevaluasi semuanya, merefleksikan. Dan di momentum kali ini dibantu oleh filsuf kita Mas Faiz. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi di season kedua podcast.